Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Guru Matematika kalian yang santuy. Baik, untuk kelas 11 meskipun itu TP ataupun APL, pelajaran pertama kita untuk dimensi 2 itu adalah identifikasi sudut. Jadi kalian harus tahu sudut itu apa ya, walaupun kalian sudah belajar mungkin waktu kelas 3 SMP. Jadi kalau kalian buka di modul kalian halaman pertama setelah cover, itu kalian akan temui bahwa sudut itu, anak-anak, sudut itu biasanya terbagi atas dua bentuknya. Yang pertama yang kalian tahu itu dalam bentuk derajat. Bapak ganti dulu pulpennya, dalam bentuk derajat seperti 30 derajat atau 180 derajat. Diawali dengan angka, kemudian ditambahkan simbol derajat, yaitu berupa, jadi di sini angka, ada tambahan derajat di sininya. Oke, di atasnya ya. Jadi untuk sudut itu yang pertama bentuknya seperti itu. Kemudian yang kedua itu berbentuk radian. Jadi radian itu adalah bentuk lain dari V. Biasanya bentuknya ada V-nya. Jadi berbentuk radian. Tulisannya radian kayak gini. Kalau kalian menulis dalam satuan, biasanya cm kan disingkat cm. Kalau ini disingkat rad. Tulisannya rad, tapi bacaannya radian. Nah, perbedaannya dengan derajat, radian itu menggunakan satuan 180 derajat. Jadi satu radian itu sama saja dengan 180 derajat. Maaf, 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Oke, di buku sudah dikasih tahu hubungan antara V radian dan derajat. Nah, sekarang kalian ini udah tahu ya, yang radian itu lebih kecil biasanya dengan derajat ya. Jadi kalau dari sini aja kita turunkan, itu kalau misalnya tanyakan adalah 2 V radian, 2 V radian itu sama saja dengan 180 derajatnya juga dikali 2. Jadi akan menghasilkan 360 derajat. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Dari derajat diketahui pingin menjadi radian. Maka kalau yang awalnya radian ke derajat itu ada 180-nya atau dikali dengan 180, maka ketika ini rumusnya kita lanjutkan menjadi derajat, 1 derajat itu sama saja dengan V dibagi dengan 180, tinggal ditambahkan satuan radian di belakangnya. Jadi seperti ini ya. Oke, 1 derajat sama dengan V dibagi 180, tinggal ditambahkan radian. Oke, sebagai contohnya mungkin Bapak kasih, jadi kalau misalnya kalian ditanyakan 30 derajat itu berapa V radian sih? Oh, 30 derajat sudah ada ya. 60 derajat itu berapa radian sih? Gitu. 60 derajat itu adalah V dibagi 180 radian. Tetapi ingat, tadi kan 1 derajat. Kalau 60 derajat itu kita kali dengan 60 derajat. Sama halnya seperti 2 V radian, kita kali dengan 2, maka 60 derajat kita juga kali dengan 60. Maaf, nggak ada derajatnya ya. Kita kali dengan 60. Maka akan menghasilkan 60 dibagi 180 itu adalah 1/3. Jadi jawabannya 1/3 V radian. Mudah ya, jadi ini tinggal menukar-nukar saja dari derajat ke radian dan radian ke derajat. Oke, kita langsung ke pembahasan soal saja kalau mudah. Jadi di latihan yang pertama, itu Bapak tuliskan latihan pertama ya. Di latihan pertama itu kalian bisa lihat ada beberapa soal latihan kalian sebenarnya untuk mengubah dari derajat ke V radian atau dari V radian ke derajat. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Mungkin yang paling mudah, tapi kita lihat aja dulu. Sepertinya cukup menantang. Nomor 1. Nyatakan sudut 3 V radian. Oh, ternyata nggak ada menantangnya ya, mudah saja ya. Jadi 3 V radian itu berapa derajat sih? 3 V radian itu berapa derajat sih? Nah, jadi 3 V radian sama seperti yang tadi ya. Sama seperti tadi, V radian itu adalah 180 derajat ya. Jadi kalau 3 V radian itu tinggal dikali 3. Itu sama saja dengan
180 derajat kita kali dengan 3 akan menghasilkan 540 derajat. 540 derajat itu anak-anak. Jadi ini jawabannya ya, 540 derajat. 540 derajat itu anak-anak. Kalau Bapak visualisasikan ada sebuah sumbu ya. Kita selalu bermain di sumbu X dan sumbu Y. Yang mana ini kalau mulai dari sini itu 0 derajat mulai dari ujung kiri ya. Ujung kanan, maaf, ujung kanan 0 derajat, bergerak 90 derajat, itu tegak lurus, bergerak tegak lurus. Kemudian 180, 270, selisihnya ada 90 derajat, dan 360 derajat itu adalah berarti dia melakukan perputaran hingga kembali ke titik awal, itu 360 derajat. Makanya 0 derajat itu biasanya sama dengan 360 derajat. Bagaimana dengan 540 derajat? 540 derajat itu kita terusin lagi ya. 360 dan 90 itu akan menghasilkan 450 derajat. Ini, kemudian sampai ke 180 derajat itu akan menghasilkan 540 derajat. Jadi sebenarnya 540 derajat itu sama saja dia berputar dari 0 derajat, berputar kembali ke titik asal, kemudian dari situ lagi dia berputar lagi setengah putaran. Maka dia dikatakan menempuh perjalanan sejauh 540 derajat atau melakukan perputaran sejauh 540 derajat. Kita ke contoh soal berikutnya yang mempunyai pecahan, yaitu adalah nomor 3. Nomor 3 di situ dikatakan, nih pecahan ya, unik ya, ada per 2-nya. Tapi ini mudah loh sebenarnya anak-anak sekalian. Kalau di situ diketahui V per 2 radian ya, tentu saja V per 2 radian, maka diubah ke dalam bentuk derajat itu seperti apa? Itu sama dengan, kalau yang tadi 3 itu dikali 3, maka kalau V per 2 itu menjadi dikali per 2, atau dikali 1 per 2, atau dikali setengah. 180 derajat dikali setengah akan menghasilkan 90 derajat. Next, kalau ternyata ada penyebut dan pembilang ya, penyebut dan pembilang, Bapak coba ambil nomor 7. Nomor 7, tahu ya 90 derajat itu yang ini ya, yang tegak lurus ya. Oke, kita ambil nomor 7, kemudian kita coba kerjakan. Di situ diketahuinya apa? 7 per 6 V radian. 7 per 6 V radian. Jadi V-nya itu seakan-akan melekat dengan radiannya ya, tapi V juga memiliki makna bahwa satu V itu 180 derajat. Oke, 7 per 6 V radian itu bagaimana sih dalam derajat? Sama, gampang ya, tinggal dikali dengan 7 per 6 berarti 180 derajatnya. 180 derajat dikali 7 per 6, maka akan menghasilkan, kalau kalian kesusahan, ini kita tinggal disederhanakan dulu ya anak-anak. 180 ketika dibagi dengan 6 akan menghasilkan 30 derajat. Maka yang kalian operasikan itu adalah 30 derajat dikali dengan 7 akan menghasilkan 210 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah 210 derajat. Nomor 3 tadi 90 derajat. Nah, sekarang itu ya, tadi Bapak contohkan bagaimana kalau dia tunggal, bagaimana kalau dia ternyata pecahan tapi cuma punya penyebut, dan bagaimana kalau dia punya penyebut dan pembilang. Gampang ya, tinggal dikalikan saja. Oke, kita ke contoh soal yang di latihan kedua, itu nomor latihan kedua, Bapak tulis dulu. Di sini sebelah sini ya, latihan 2. Itu banyak soalnya juga sama, tetapi mudah semuanya. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir lah ya, karena mudah semua sebenarnya. Ini Bapak kasih garis pembatas hijab, karena dia bukan muhrim sepertinya. Latihan 1 dan latihan 2. Nah, kita mulai ya dari nomor 1. Nomor 1 dulu, yang mudah dulu. Nomor 1, diketahui kalau ternyata derajatnya itu besarnya 30 derajat. 30 derajat. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk V radian? Nah, seperti rumus yang sudah diketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan V per 180. Jadi kebalikan dari latihan 1 tadi, dikali dengan 180, sekarang dibagi dengan 180. Jadi kalau 1 derajat itu adalah V per 180, maka 30 derajat adalah V per 180-nya
V per 180 derajat radian kita kali dengan 30 derajat. Nah, jadi ini dibagi 180 ya, bukan dikali. Nah, 180 dengan 30 itu adalah 1/6 ya. Jadi jawabannya 1/6 V radian. Oke, contoh yang berikutnya, Bapak mau pilih yang ada angka 5 di belakangnya. Jadi ini lebih seru ya, ada angka 5 di belakangnya, yaitu adalah nomor 9, 75 derajat. Bagaimana cara mengubah 75 derajat menjadi V radian? Oh, itu gampang sekali ternyata. Kalian tidak usah terlalu khawatir ya memikirkannya. 75 derajat itu sama dengan berapa V radian? Itu sama saja soalnya ya. Cara mengerjakannya yaitu V per 180 derajat radian dikali dengan 75 derajat. Oke, antara 75 dan 180, kalau kalian kebingungan mencarinya, itu gampang ya, kita bagi dengan 5 dulu, karena pasti sama-sama bisa dibagi 5, karena belakangnya 5 dan belakangnya 0. Jadi kalau 75 kita bagi dengan 5, itu akan menghasilkan 15. Ini akan menghasilkan 15, dan 180 kalau dibagi dengan 5, akan menghasilkan 36 ya, 36 derajat dengan 15. Nah, apakah masih bisa sederhanakan lagi? 36 dan 15 bisa ya, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3. Jadi kalau kita bagi dengan 3, 15 dibagi 3 akan menghasilkan 5, kemudian 36 dibagi 3 akan menghasilkan 12. Jadi alurnya yang pertama di sini Bapak tuliskan dulu, ketika yang merah, kok beda warna? Maaf ya. Ketika yang merah itu Bapak bagi dengan 5, kemudian ketika yang hitam, coretan yang hitam, ini makanya coretannya Bapak bagi-bagi ya, itu Bapak bagi dengan 3, atau semuanya langsung dibagi dengan 15, boleh saja dilakukan. Kalau kalian sudah tahu, ternyata itu sama-sama bisa dibagi dengan 15. V radiannya 5/12 ya, 5/12 tidak bisa disederhanakan lagi, jadi 5/12 V radian. Baik, untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Silakan kalian catat dan rangkum. Ingat ya, catatan nanti akan dikumpulkan di CA, dan sebagai bukti dari absensi kalian, silakan kalian komen di bawah menggunakan nama dan juga kelas. Jadi kalau misalnya nama kalian adalah Fajar dari kelas 11 TP atau 11 KI atau 11 APL berapa. Begitu ya caranya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.